Berbudaya dengan keris, bukan dengan gis. Teman-teman sekalian, saya saat ini memegang dua bilah keris, yang dimana dua bilah keris ini dipercaya oleh sebagian kalangan masyarakat memiliki kekuatan-kekuatan tertentu, memiliki tuah-tuah tertentu, dan dikatakan ada isinya katanya. Nah, coba sebelumnya akan saya buka dulu seperti apa kerisnya, ya. Seperti ada aksara Jawanya, teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan keris atau bisa dikatakan umyang jimbe, karena penempanya adalah umyang, empu umyang. Sebetulnya ini dapurnya bernama Putut Kembar. Orang-orang pakeris, teman-teman sekalian, terutama pada era-era dulu, Mataram, Majapahit, setiap Rabu Pon malam itu melakukan sebuah ritual pemandian bunga kepada sebilah keris berdapur Putut Kembar, karena pada Rabu Pon itu merupakan sebuah hari wafatnya Empu Umyang. Nah, Empu Umyang atau keris-keris Empu Umyang itu diyakini oleh sebagian kalangan masyarakat memiliki tuah-tuah tertentu pada aspek kerejekian. Juga ada bedok, teman-teman sekalian. Bedok, ya. Bedok ini merupakan bedok Pajajaran. Bedok yang memiliki fungsi tuah yang baik, berasal dari Empu Singosari, ya, berasal dari keris-keris Singosari. Bedok diyakini dan dipercaya oleh sebagian kalangan masyarakat pakeris memiliki fungsi sebagai tindih atau penetralisir keris-keris pada koleksi yang lain. Nah, ini berbicara tentang tuah ya teman-teman sekalian, ya, karena saya jarang banget bicara masalah tuah, ya. Maka penjabarannya sebetulnya cukup meluas ini. Namun sebetulnya berbicara tuah atau isi di sini, kalau orang awam mengatakan, sebagian semua kalangan masyarakat banyak mengatakan isi, ya. Ada isinya enggak kerisnya? Nah, kan seperti itu biasanya. Berbicara tentang tuah ini, teman-teman sekalian, sebetulnya tidak ada kata sepakat, ya, di kalangan pakeris-pakeris. Tidak ada, karena ketika berbicara tuah itu condong kepada pengalaman pribadi, jadi sehingga penjelasannya tidak objektif kadang, jadi terlalu subjektif menurut pandangan pribadi masing-masing. Saya akan menukil beberapa dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari karangan Bapak Raden Bambang Haryo Sri Nuksmo. Dikatakan dalam bukunya, tuah yang dimaksud atau isi yang dimaksud itu melalui tiga tipe. Yang pertama, isi yang dimaksud di sini adalah sebuah berkah dari Tuhan. Nah, bagaimana berkah? Kenapa bisa disebut berkah dari Tuhan? Begini, teman-teman. Jadi seorang empu ketika akan menempa satu keris, akan membuat sebilah keris, maka melalui sebuah tahap-tahap ritual tertentu, ya, melalui sebuah tahap ritual tertentu. Misalkan siapa pemesannya, maka biodatanya terlebih dahulu diminta, ya, seperti lahirnya tanggal berapa, hari apa, lalu wetonnya seperti apa, lalu rumahnya menghadap kemana, lalu pekerjaannya apa, lalu ketika sudah biodata masuk, maka seorang empu tersebut melakukan sebuah ritual doa-doa yang dipanjatkan, yang diharapkan benda atau keris tersebut memiliki berkah, ya, berkah. Maka sepanjang waktu pemprosesan, penempaan sampai finishing, sampai penyepuhan, maka tidak ada hentinya seorang empu ini memanjatkan sebuah doa-doa. Nah,
Ini sama fungsinya teman-teman sekalian dengan seseorang jika baru membeli rumah. Ini sebagai contoh ya. Ketika memiliki atau membeli rumah baru, maka pastinya seseorang, apalagi masyarakat Jawa, Nusantara di Indonesia ini, biasanya sebelum menempati itu berdoa dulu atau melakukan sebuah selamatan atau sedekah kepada tetangga sekitar. Itu sudah pasti banyak dilakukan ini. Nah, apa harapannya ketika rumah tersebut sudah disedekahi, sudah diselamati, diharapkan memberikan keberkahan kepada penghuninya. Nah, ini sebetulnya menjadi contoh ya. Jadi persamaan apa yang dilakukan seorang empu kepada sebilah keris dengan seseorang ketika membeli rumah baru lalu diselamati, dan diharapkan rumah tersebut memiliki sebuah keberkahan kepada penghuninya, keberkahan mencari rezeki yang lebih mudah dan lain-lain. Sebetulnya keberkahan pada keris tersebut, tuah yang dimaksud, berkah dari Tuhan kepada keris tersebut itu cukup masuk akal saya kira. Itu penjelasan yang pertama. Ya, yang dimaksud isi adalah dari berkah dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu tipe yang kedua, isi yang dimaksud di sini adalah induksi dari kekuatan supranatural atau orang-orang linuih kepada keris. Jadi ditransfer gitu. Kekuatannya ditransfer pada keris tersebut. Sehingga memiliki sebuah tuah-tuah tertentu, energi-energi tertentu. Ini saya ada contoh ya, saya contohkan di sini seperti halnya dulu waktu penjajahan teman-teman. Ada yang terkenal yaitu Kiai Parakan namanya. Waktu tahun 1946 kira-kira. Jadi Kiai Parakan ini menjadi sebuah rujukan oleh para prajurit peperangan masyarakat Indonesia zaman dulu. Sebelum menghadapi Belanda, yang terkenal adalah senjata bambu runcing. Ya, maka sebelum prajurit itu besok atau sebelum seminggu atau 3 hari sebelum menghadapi peperangan, maka para prajurit ini berbondong-bondong pergi ke rumah Kiai Parakan. Tujuannya adalah untuk meminta doa kepada Kiai Parakan agar bambu runcing yang dimaksud itu ya, yang diharapkan untuk menghadapi Belanda itu supaya diisi dengan doa dan memiliki kekuatan supranatural tertentu. Nah, setelah itu maka tidak ayal ketika orang prajurit peperangan dulu, pahlawan kita dulu teman-teman sekalian, hanya menggunakan bambu runcing saja bisa menang gitu. Nah, yang dimaksud induksi itu seperti itu teman-teman sekalian. Yang dimaksud induksi sama seperti halnya keris ya. Dan fungsinya hampir sama seperti Kiai Parakan tersebut. Kita menyalurkan sebuah doa, menyalurkan kekuatan, menyalurkan tenaga pada diri Kiai Parakan kepada benda bambu runcing tersebut. Ini sama halnya fungsinya dengan seseorang kita menginduksi kekuatan terhadap mentransfer kepada keris yang dimilikinya atau dimiliki orang lain, karena mungkin diminta ya untuk menginduksi. Dan isi yang tipe kedua itu dari situ teman-teman, yaitu dari induksi atau transfer kekuatan pada keris tersebut. Biasanya kalau keris tipe-tipe semacam ini bentuknya itu kadang apa adanya, kadang tidak pakem, karena apa yang diharapkan mempunyai kekuatan tertentu biasanya digunakan untuk fungsi utamanya perang, fungsi utamanya untuk berkelahi dan lain sebagainya. Itu tipe yang kedua teman-teman sekalian. Jadi yang ketiga ini adalah dari isi dari makhluk halus ya, isi dari makhluk halus. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kebiasaan masyarakat kerajaan zaman dulu, terutama masyarakat di luar teman-teman, karena dikatakan kalau empu-empu dalam itu, empu-empu keraton ya, itu melakukan sebuah ritualnya dengan kondisi yang sangat baik, dengan
tahap-tahap yang sangat baik dengan doa-doa yang seperti yang saya sebutkan tahap pertama tadi. Tapi kalau empu-empu dusun, ya empu-empu masyarakat biasa itu biasanya menggunakan dengan cara mengisi keris tersebut dengan berpartner kepada makhluk halus, seperti halnya jin misalkan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sudah lahir sejak zaman dulu teman-teman sekalian. Namun ketika sudah abad 14 ketika Islam masuk, maka kepercayaan-kepercayaan tersebut mulai surut ya. Seiring berjalannya waktu mulai surut. Yang dimaksudkan tadi adalah ada ritual-ritual tertentu seseorang mengisi dengan jin, dengan makhluk-makhluk halus tertentu. Maka tak ayal ketika seorang tersebut tidak merawat dengan baik, maka isi yang dimaksud pada keris tersebut itu akan pergi. Bahkan bisa jadi sampai mencelakakan orang tersebut. Karena tidak merawat dengan baik, tidak merawat dengan baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini sudah terlahir sejak zaman dulu teman-teman sekalian. Jadi tuah yang dimaksud tipe yang ketiga ini adalah isi dari jin, isi dari makhluk halus tertentu. Jadi menjadi sebuah partner dengan pemiliknya. Maka ketika tidak dirawat dengan baik, kadang melawan balik gitu. Bisa melawan balik. Jadi teman-teman sekalian, saya kira dari ketiga aspek, ketiga tipe isi yang dimaksud, ketiga tuah ini yang paling masuk di akal dan yang paling banyak diyakini oleh kalangan pakeris itu tipe yang pertama adalah berkah dari Tuhan, ya, yang dipanjatkan oleh seorang empu. Karena yang dipanjatkan oleh seorang empu adalah berisi doa-doa, pengharapan-pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keris tersebut memiliki keberkahan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, saya kira yang paling masuk akal adalah tipe yang pertama. Namun semuanya akan dikembalikan kepada diri Anda sendiri, pribadi masing-masing, tergantung sebuah pengalaman-pengalaman tertentu ya, karena pengalaman pribadi masing-masing kadang berbeda-beda. Nah, teman-teman sekalian, saya kira untuk merasakan hal tersebut itu tergantung pada diri Anda. Ketika nganyang batin dan terasa asrep di hati, merasa nyaman gitu, saya kira keris tersebut melalui sebuah berkah-berkah dari Tuhan. Tapi kalau udah dipegang, kadangkala getarannya itu nggak enak ya, garai greges, kadang terus garai ngeluh, itu sudah biasa teman-teman. Ketika memegang keris terus kok kerasa greges, itu biasanya ada tuah-tuahnya itu yang nggak baik gitu lah. Nah, oke, teman-teman sekalian ya. Jadi saya rasa seperti itu ya. Kita diskusi untuk hari ini berbicara tentang tuah keris atau esoteri atau mitologi, faktor mitologi, karena ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara tidak berbicara tentang tuah atau enggak bicara tentang isi atau enggak bicara tentang esoteri, itu bagai sayur tanpa garam. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sedikit referensi ilmu pertosan Haji Andi Nuswantoro ini, terutama bagi saya ya. Semoga menambah ilmu bagi saya pribadi dan bagi Anda semuanya. Terima kasih. Ini adalah keris betok Pajajaran, cukup langka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.